Heboh, 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 heboh. Holy Wings melakukan promosi yang berujung penetapan 6 orang tersangka pegawainya. Kasus ini cukup menarik, karena itu di video kali ini saya akan mencoba melakukan analisis secara hukum. Jadi 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu disangka dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 156 atau 156 KUHP, dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Mari kita coba analisis satu persatu. Pertama, pasal 14 ayat 1 berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Wah, tinggi banget ini. Ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, dari kasus ini sebetulnya kita bisa lihat ada prakondisi yang harus dipenuhi agar itu menjadi sebuah tindak pidana. Prakondisi yang pertama adalah harus sengaja menyiarkan berita bohong. Jadi unsur ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, apakah promosi itu adalah berita bohong? Tentu saja tidak ya, karena misalnya kalau nanti ada nama Muhammad dan Maria yang datang ke outlet, maka dia mendapatkan minuman gratis. Berarti kan tidak bohong. Lalu prakondisi yang kedua adalah sengaja menimbulkan keonaran. Jadi keonaran yang dimaksud dalam pasal tersebut memiliki ukuran bahwa dalam masyarakat ini terjadi pergolakan dan kepanikan gitu ya. Dan kita ini bicara soal niat dari orang tersebut untuk menimbulkan keonaran. Sepanjang pengamatan saya, ini tidak menjadi satu keonaran yang luar biasa juga gitu ya. Tidak terjadi pergolakan atau kepanikan di tengah masyarakat. Nah, jadi dua hal ini saya kira tidak terpenuhi karena yang pertama bukan berinformasi bohong atau berita bohong, dan kedua juga tidak dimaksudkan untuk menimbulkan keonaran begitu. Jadi pengenaan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menurut saya tidak tepat. Selanjutnya pasal 156 KUHP atau pasal 156A KUHP. Ini sifatnya alternatif pengenaannya. Jadi nanti di dalam dakwaan misalnya terbukti yang mana, berarti ya hakim akan menjatuhkan putusan untuk atau menggunakan dasar pasal tersebut. Itu yang disebut dengan alternatif. Pasal 156 KUHP berbunyi barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 156A KUHP berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oke, kita lihat bahwa dalam konteks promosi itu motifnya adalah untuk mendatangkan atau meningkatkan pengunjung ke outlet begitu ya. Jadi dengan mengenakan pasal permusuhan atau kebencian ini saya kira sangat tidak tepat ya. Karena meskipun promosi tersebut ada nama Muhammad dan Maria, tetapi sudah jelas yang disasar adalah nama orang Muhammad dan Maria yang merupakan manusia biasa gitu. Seperti kita-kita. Kalau saya ini bernama Muhammad, maka promosi itu nanti untung buat aku gitu loh. Kalau aku datang ke sana akan dikasih minuman gratis. Maksudnya kan gitu. Jadi tidak merujuk ke Nabi atau Bunda Maria. Dan promosi itu tidak bertujuan untuk menimbulkan permusuhan atau menghina agama begitu. Bahwa
sebetulnya itu tidak ditujukan ke sana. Bahwa memang tidak ditujukan untuk itu, melainkan untuk menaikkan jumlah peminat. Ya, jadi mungkin salah, tidak etis, tidak pantas, tapi bukan tindak pidana permusuhan atau bukan tindak pidana penistaan gitu. Terakhir pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ini sama. Jadi ada prakondisi di mana kesengajaan untuk membuat promosi dalam konteks ini harus ditujukan atau bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan sara. Nah, kita melihat bahwa dalam konteks ini ya, proses kreatif yang dilakukan oleh para pegawai tersebut sebetulnya tidak bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Kita harus jujur dalam konteks ini gitu loh. Mereka ini sedang memutarbalikkan otak. Gimana caranya supaya banyak pelanggan yang datang ke sana. Bahwa kemudian kontennya itu kita bisa menilai tidak pantas dan tidak etis, ya itu sudah sangat wajar gitu loh. Sangat wajar dalam artian bahwa memang itu tidak pantas dan tidak etis di satu sisi begitu, ya. Tetapi di sisi yang lain mereka sedang berupaya untuk melihat sisi yang lain bahwa sebenarnya nama Muhammad dan Maria ini cukup populer ya, nama yang cukup populer dipergunakan oleh masyarakat, dan nama Muhammad dan Maria yang ditujukan itu adalah Muhammad dan Maria orang-orang biasa, bukan Nabi atau Bunda Maria begitu. Dan prakondisi tadi harus dipenuhi agar pasal ini bisa dipergunakan gitu. Makanya penting bagi aparat untuk melihat bagaimana motif pelaku dengan perbuatannya, gitu kan? Jadi prinsip secara umum dalam pengenaan pidana itu kan kita harus melihat bagaimana kesatuan antara mens rea atau niat batin pelaku dengan tindakan atau aktus reusnya, gitu ya. Ini dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Harus ada niat orang untuk melakukan itu dan ada tindakannya gitu. Kalau tidak ada niat ya orang tidak bisa dipidana kan. Nah, sehingga kita tidak bisa kemudian menetapkan orang atau aparat tidak bisa menetapkan orang atau dengan memaksakan kehendak untuk memenjarakan mereka. Itu akan bertentangan dengan asas hukum pidana. Tidak ada pidana tanpa ada kesalahan atau Genstraf Sonderschuld gitu. Jadi asas ini menyatakan bahwa orang tidak bisa dipidana, tidak mungkin dipidana atau diminta pertanggungjawaban pidananya, dijatuhi pidana ya kalau tidak dia tidak melakukan tindak pidana tersebut.